Hi guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita. Hari ini kita mau ngebahas tentang satu kasus pembunuhan yang dulu itu sempat in banget, yaitu kasus pembunuhan dari Hannah Graham. Mau tahu gimana ceritanya? Check it out. Hannah Graham, seorang gadis muda, dia itu keturunan Inggris Amerika, berumur 18 tahun. Dia tinggal di Charlottesville di kota Virginia, Amerika. Dia itu lagi berkuliah di University of Virginia. Jadi tuh sedikit sifatnya si Hannah itu ya, dia itu very easy going, dia tuh super friendly sama ya semua orang. Jadi tuh dia punya temen banyak. Jadi nggak heran kalau setiap weekend si Hannah Graham ini selalu nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Pada 12 September 2004 jam 7.30 malam waktu setempat, Hannah itu pergi bersama teman-temannya ke sebuah restoran yang bernama Fix. Nah, di restoran itu mereka have fun together, terus chill out malam-malam itu kan. Nah, akhirnya si Hannah meninggalkan Fix itu jam 11 malam karena si Hannah mau ada second party di apartemen temannya. Jam 11 malam dia pulang dari Fix. Nah, dia ke party lagi ke rumah temannya. Nih, ketika kurang lebih jam 1 malam itu si Hannah izin sama temennya kalau misalnya dia itu lagi nggak enak badan, jadi dia mau pulang duluan. Akhirnya temannya pun mengizinkan, oh, oke, pulanglah gitu. Nah, Hannah pun pulang dan ternyata itu adalah kali terakhirnya teman-teman Hannah lihat Hannah. Pagi itu akhirnya si Hannah pun pulang. Nah, selama di perjalanan pulang, Hannah itu tetap chattingan sama beberapa temannya gitu. Nah, posisi kan memang dia baru pulang party ya guys. Nah, biasa deh, pasti kan mereka minum atau mungkin si Hannah ini sudah mabuk, karena ada beberapa saksi yang mengatakan kalau dia jalan lurus pun udah nggak bisa gitu kan guys. Nah, sampai akhirnya temannya ini bilang kalau misalnya Hannah ini pernah mengatakan kalau misalnya dia itu ada di sebuah street mall di kota Virginia. Nah, pada tanggal 14 September 2014 temennya ini notice gitu kalau misalnya kok Hannah nggak pulang ya ke apartemen gitu. Nah, dia pun keluar, teman-temannya ini pun mengabarkan kepada keluarganya Hannah, dan keluarganya pun bingung gitu. Nggak mungkin, Hannah tuh nggak mungkin tipe orang yang pergi tanpa memberitahukan kabar kepada keluarga atau teman-temannya gitu. Akhirnya si keluarga pun memutuskan untuk melapor ke polisi kalau Hannah tuh hilang gitu. Akhirnya polisi pun mencari, dan guys, polisi itu dibantu sama FBI loh. Karena apa? Karena pada waktu itu kasus ini nih itu benar-benar menyedot perhatian publik Amerika maupun publik internasional. Itu benar-benar penasaran sama kasus ini gitu. Gimana sih kelanjutannya? Gimana sih ceritanya? Nah, makanya sampai FBI pun turun tangan guys. Singkat cerita, si polisi dan FBI ini mencari di tempat dimana chat terakhirnya si Hannah sama teman-temannya ini, yang katanya dia berada di sebuah street mall di kota Virginia. Polisi mencari, dan polisi tuh nyari CCTV yang ada di restoran dekat situ. Apakah mungkin ngelihat sosoknya si Hannah gitu lagi berjalan atau gimana. Dan ternyata guys, setelah polisi mengumpulkan semua CCTV yang ada di street mall, restoran di street mall itu gitu, akhirnya bisa ditemukan bahwa jam 1 pagi sampai jam 1.20 Hannah itu kelihatan memang berkeliaran di sekitaran street mall itu. Dia tuh jalan. Dan guys, kalian mesti tahu, ketangkep nih di dalam CCTV ada satu pria itu berbadan besar, itu stalkerin si Hannah dong. Dia ngikutin Hannah dari awal si Hannah kelihatan di CCTV sampai akhirnya Hannah hilang dari CCTV, itu dia ngikutin terus. Pada tanggal 18 Oktober 2014, 5 minggu dari pelaporan si Hannah Graham itu hilang, akhirnya tubuh dari Hannah Graham ditemukan
di sebuah hutan di daerah yang bernama Albemarle County. Jasad dari Hannah Graham ini ditemukan sangat menyedihkan ya guys. Dia tuh hampir telanjang karena tank top yang dia kenakan terakhir kali itu dia udah nggak ada, dan celana jeansnya dia itu sudah robek-robek, dan sepatu dan handphonenya itu tidak ditemukan. Jadi polisi menganggap sepatu dan handphonenya pun hilang. Guys, ingat kan tadi gue cerita apa? Ada seorang pria berbadan besar itu tertangkap CCTV lagi ngebuntutin si Hannah Graham di street mall. Ya guys, pria itu, polisi tuh diam-diam nyelidikin dia guys. Jadi selama masa pencarian si Hannah Graham ini, polisi pun menyelidiki pria ini karena menurut polisi tuh pria ini tuh aneh banget guys. Dan didapatlah nama pria ini adalah Jesse Leroy Matthew. Sedikit cerita ya guys tentang si Matthew ini. Jesse Leroy Matthew, dia itu adalah seorang pria blasteran Amerika Afrika. Dia itu waktu kecil sering sekali menerima kekerasan dari ayahnya. Ayahnya seorang alkoholik, dan ayah dan ibunya itu harus bercerai ketika si Matthew berumur 16 tahun. Jadi dia itu juga waktu kecil suka sekali dibully sama teman-teman sekolahnya karena si Matthew ini memiliki gangguan belajar. Jadi tuh dia lebih menyukai sport dibandingkan dia harus disuruh belajar. Nah guys, dia itu sebenarnya lumayan aktif di salah satu sport, yaitu football. Bahkan dia tuh masuk ke dalam klub football di sekolahnya, dan dia bahkan mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi yang lumayan bagus gitu dari jalur sport ini, dari football ini. Nah, menurut gue sih ya guys, ada seseorang gitu yang menguasai satu olahraga, bahkan dia bisa mendapatkan beasiswa gitu. Menurut gue kalau dikembangkan itu dia bakal jadi orang hebat. Tapi enggak dengan si Matthew. Karena apa? Karena ada seorang wanita itu melaporkan kalau misalnya si Matthew ini pernah melakukan pelecehan terhadap wanita ini, sehingga menyebabkan si Matthew ini dikeluarkan dari klub footballnya dan juga dikeluarkan dari perguruan tingginya, kampusnya. Fast forward ke 2014, akhirnya si Matthew ini menjadi seorang supir taksi sampai dengan kejadian si Hannah Graham ini. Jadi pada waktu kejadiannya, menurut gue si Matthew ini emang lagi cari mangsa sih. Jadi ada beberapa saksi mengatakan si Matthew ini keluar masuk restoran-restoran dan keluar masuk bar gitu. Dia itu mendekati beberapa wanita-wanita gitu. Dia mau ngajak kencan, cuman akhirnya mungkin wanita-wanita itu menolak gitu. Bahkan ada yang berkata kasar kepada si Matthew ini gitu. Lalu dia melihat ada seorang wanita, yaitu si Hannah Graham itu berjalan sempoyongan sendirian gitu. Dia mikir pasti nih, si Matthew pasti mikir, wah sasaran empuk nih gitu kan. Akhirnya diikutin lah si Hannah Graham ini, sampai ada seorang saksi mengatakan si Hannah Graham ini itu kan memang udah nggak bisa jalan ya. Jadi akhirnya si Matthew ini memapah dia dan membawa si Hannah ini ke dalam mobilnya si Matthew. Polisi pun berhasil memeriksa apartemen milik dari Matthew, dan di sanalah polisi menemukan adanya handphone milik si Hannah Graham ini beserta SIM card yang sudah dipotek. Lalu ada DNA dari si Hannah Graham ini di mobilnya si Matthew. Lalu yang paling mengejutkan adalah di ban mobilnya si Matthew itu ada sejumlah tanah yang disinyalir itu cocok sekali dengan tanah tempat di mana si tubuh si Hannah Graham ini ditemukan. Dan gak butuh waktu lama lagi, si Matthew langsung ditangkap oleh polisi di daerah Galveston, Texas, Amerika. Ternyata guys, dia gak cuman ngebunuh Hannah Graham aja, dia ngebunuh satu orang wanita lagi sebelum bahkan si Hannah Graham ini, dan dia mengakuinya karena ditemukannya DNA si Matthew ini di pakaian
korban ini, tanggal 17 Oktober 2009, ada seorang wanita bernama Morgan Harrington berumur 20 tahun. Dia itu dinyatakan hilang ketika dia sedang menonton konser Metallica di John Paul Jones Arena di Charlottesville, Virginia. Morgan pun hilang dan pada tanggal 26 Januari 2010 tubuhnya baru ditemukan oleh kepolisian di sebuah ladang pertanian. Jauhnya itu kurang lebih 10 mil dari tempat dia nonton konser. Dan pada waktu itu tubuh dari si Morgan ini ditemukan yang mirip-mirip sama tubuhnya Hannah Graham. Pakaiannya hampir telanjang, stockingnya hilang, sepatunya juga hilang, handphonenya pun juga hilang. Pokoknya motifnya sama lah gitu. Matthew pun dijatuhi hukuman mati dan dia saat ini berada di sebuah penjara di kota Virginia dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Dan pada tanggal 21 Mei 2019, Matthew divonis oleh dokter mengidap penyakit kanker usus stadium 4. Dan Matthew ini divonis juga sama dokter kalau dia hidupnya tuh nggak lama lagi. Beberapa media dan masyarakat itu mengatakan bahwa sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap, kasus-kasus wanita hilang secara misterius di Virginia dan belum terungkap. Mereka percaya bahwa si Matthew ini merupakan pelakunya. So guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Pesan gue sih cuma satu, kalau kalian after party dan kalian ngerasa sedikit mabuk atau memang sudah benar-benar mabuk, kalian minta tolong sama teman kalian yang masih sadar untuk mengantarkan kalian sampai ke rumah dengan selamat. Nah, waspada itu penting ya guys. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye!